Video pembelajaran inovatif menggunakan problem based learning dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan ke-1 Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta atas nama Samsudin dari SMK Negeri 52 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Begitu kita mulai saja pembelajaran kali ini. Sebelumnya Bapak minta tolong ketua kelas satu orang untuk pimpin doa. Siap. Sebelum mulai, alangkah kita berdoa untuk keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang masuk? Hadir semua ya. Jaga dulu. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Bapak lagi kalian selaku calon-calon mekanik ya. Kelas 12 lulus ya, itu ditargetkan untuk jadi calon mekanik. Maka dari itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, nanti kalian akan diskusi menggali informasi dari sumber yang Bapak sediakan. Kalian mampu mengidentifikasi gejala kerusakan. Ya. Setelah itu yang kedua, kalian mampu menganalisis kemungkinan penyebab acara sistem penilaian. Jadi ada 3 aspek yang akan dinilai. Pengetahuan nanti menggunakan tes formatif melalui HP kalian, nanti Bapak kirim linknya. Kemudian aspek keterampilan itu nanti di pertemuan kedua. Di aspek sikap, nanti Bapak akan observasi persepsi. Sebelumnya kelas 11 sudah belajar sistem suspensi kan? Perhatikan kendaraan saat melewati jalan yang bergelombang. Apa yang terjadi dengan kendaraan? Nah, kalian sudah mengamati video persepsi tentang sistem suspensi. Jadi ini Maaf, ya. ingin menyimpulkan tentang Oh ya baik. Gimana? Saya ingin menyimpulkan dari video tadi. Yang pertama, kita bisa tahu tentang fungsi utama dari diadakannya sistem suspensi pada mobil, yaitu untuk menciptakan kenyamanan saat kendaraan sedang berada di jalan yang tidak rata. Nah, ketika ada masalah, ada gangguan, untuk memperbaikinya kita perlu tahu kerusakan komponen mana yang rusak. Nah, ini adalah kemampuan untuk diagnosa. Ya, Bapak sajikan permasalahan yang ada di sistem suspensi. Yang pertama ya, kita simak dulu. Yang kedua, Tidak rata. miring ya, kendaraan miring padahal permukaannya rata. Yang ketiga, mantul, udah. Yang siapa tapi dia mantul. Nah, ini permasalahan yang Bapak sajikan. Nah, ini juga ada Bapak orientasi masalah dan kerusakan komponen. Kerusakan yang biasa terjadi di sistem suspensi. Nah, setelah mengamati dan mendengar tadi, timbul pertanyaan enggak kalian? Oh ya, boleh. Saya ingin bertanya gejala apa saja. Ada lagi pertanyaan? Bertanya Pak, Ya. apa penyebab kerusakan pada komponen suspensi tersebut? Apa Penyebab kerusakan. Oh, penyebab kerusakan. Oke. Ini penyebab kerusakan dari pertanyaan itu kita simpan terlebih dahulu. Ya, kita akan cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bersama-sama. Ya, melalui diskusi. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Ya, ada Kevin, kemudian Alvino. Ya, itu kelompok pertama. Membahas tentang timbul suara duduk. Ya, jeduk-jeduk ketika jalan tidak rata. Kedengaran ada? Nah, itu LKPD-nya. Silakan kalian diskusi menggunakan LKPD itu. Ya, jadi ikuti panduan yang ada di situ, kemudian kerjakan. Nah, berikutnya, selain itu juga silakan akses ini ya, modul berbasis masalah. Modul berbasis masalah yang Bapak kirimkan melalui LMS. Ya, silakan diakses untuk sebagai sumber belajar. Selain itu juga kalian boleh ini ya, boleh mencari sumber yang lain.
Volume bisa di atas. Bisa jadi rotasi ban kiri kanannya, depan belakangnya salah kan, berarti rotasi juga yang ban depannya itu, yang depan belakangnya itu kemungkinan pemasangan rotasi bannya. Dan aja ya, dan Jadi makan dulu. atau pakai program doang. Iya, Silakan di apa namanya bisa dikasih penyebabnya. Nah dari model ini udah ada tuh. Misalkan nih gangguan upper mount atau shock breaker. Nah di sini kan ada penjelasannya apa akibatnya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Jadi presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 3. Singkat aja ya, nanti masing-masing kelompok presentasi 5 menit. Dengan sudah dulu kalian jawab. Presentasi mulai ya. Nomor 1 boleh maju ke depan. Yang lain boleh stop dulu pekerjaannya. Kita simak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Mempresentasikan hasil diskusi kami tentang timbulnya suara gemuruh geruduk-geruduk pada saat mobil melewati jalan yang tidak rata atau bergelombang. Untuk dari analisa kelompok kami, untuk komponen yang pertama itu dari busing atau karet-karet yang rusak. Nah, itu cara penindaklanjutannya adalah dengan cara mengganti busingnya. Cara bisnis kami, mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Jadi ada 5 ya? 6 Pak. 6 silakan bayar. Jadi informasi tadi dari ini banyak untuk dan busing-busing yang tadi rusak ya. Jika busing itu rusak atau aus atau keras, otomatis getarannya itu akan semakin terasa ke bagian kemudi kan, bagian mobil, bagian penumpang. Karet kertas itu bisa bikin suara berisik ataupun getaran ya. Karena memang ya Bapak ngasih penguatan saja, ya itu yang disampaikan oleh Abga itu sudah memang salah satu penyebab ya. Nah, jika bagasi ini mengkerut, nanti pada kondisi mobil itu, maka mobil tersebut akan terjadi miring atau tidak rata. Jadi presentasinya yang bertanyakan kelompok 1 atau kelompok 3, duanya. Nah, sekarang. Alasan rasional sebenarnya itu bisa lemah atau bisa mengecil, sehingga menyebabkan jadi Ini bisa rusak karena pastinya tentu mobil tersebut sering dipakai. Lalu sering melewati jalan yang tidak rata atau bisa dikatakan mobil tersebut saat jalan tidak rata itu Penyebabnya itu yang kita temuin ada 2. Yang pertama itu bisa jadi shock absorbernya itu bisa antara bocor, antara lemah atau pecah. Silakan yang mau ditanyakan untuk presentasi dari kelompok 3. Kalau ada yang mau menambahkan boleh, Pak saya mau menambahkan kemungkinan yang ketiga boleh. Mengapa shock absorber tersebut bisa terjadi bocor? saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kemungkinan shock absorber bocor itu bisa terjadi karena ada debu yang masuk dalam as shock breaker. Jadi as shock breaker ini membuat sealnya itu sobek atau retak. Jadi sehingga menyebabkan shock absorber bocor. Waalaikumsalam. Refleksi itu apa? Pertanyaan-pertanyaan meninjau ulang.
hari ini kalian melakukan apa saja mulai dari pembukaan tadi di proses pembelajaran ini ya, dari pembukaan tadi sampai sekarang apa saja yang telah kita lakukan? Siapa? Ibnu, oke silakan. Ibnu boleh sambil maju boleh bagikan ke teman-temannya refleksi hari ini. Ya, refleksi hari ini adalah kegiatan apa saja yang telah kita laksanakan pada pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat mendiagnosis apa sih komponen yang rusak pada yang menyebabkan jadi ada bunyi guruk-guruk gitu. Nah itu kan tadi kan salah satu contohnya ada baldoinnya ya, salah satunya saja. Nah baldoinnya itu bisa rusak, itu bisa menyebabkan karena baldoin itu ada. Refleksikan selanjutnya di lembar refleksi. Silakan kalian akses di link ataupun kalian boleh scan barcode-nya. Hear the night storm young. Feel my soul. Aspek pengetahuan. Nah, selama diskusi, presentasi, aspek pengetahuannya sudah meningkat belum sebelumnya? Nah, ini melalui tes formatif. Silakan akses melalui grup ataupun boleh di scan barcode-nya. Ya, di situ ada 10 soal. With the fear, throw the daft into arch thing. Nu ter det. Oj, 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 oj. With the fear, throw the daft into arch thing. Nu ter det. Oj, 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 Ya, kamu bilang kita simpulkan nih apa saja yang kita pahami dari pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mencapai tujuan pada pembelajaran ini, yaitu bisa memahami cara mendiagnosa dari sebuah gejala yang terjadi pada kerusakan kendaraan. Terus kerusakan pada komponen sistem suspensi juga menimbulkan gejala seperti apa. Mobil bergemuruh pada saat jalan tidak rata atau berubah. Tadi apa kerusakannya, kemungkinan kerusakannya? Dari busi, baldoin, stabilizer ban, stabilizer link, current support, sama baut baut arm sama cross member ketendut. Ada 6 apa? Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Dari gejala yang sudah dipaparkan tadi, disajikan tadi, kita sudah bisa menentukan kemungkinan penyebab. Yang namanya kemungkinan itu kan bisa salah satu, bisa salah dua, ya. Terus kemudian juga kita sudah bisa mengatur gambaran cara mengatasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan komponen-komponen yang rusak. Jadi nanti langsung ke benda kerja. Itu penugasan untuk minggu depan pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Siapa? Ketua kelas ya? Iya. Sebelum akhir diskusi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I was born